Halo, selamat siang guru-guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.2 berkaitan dengan koneksi antara materi pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 2.2 berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Saya Bernardo Samuel, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Santo Franciscus Xavier Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kita ketahui bahwa refleksi ini berkaitan dengan koneksi antara materi modul 1.1 dan modul 1.2 itu dibuat berdasarkan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama itu adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 dan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 bagi saya adalah ketika saya dapat mempelajari filosofi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam perumpamannya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa yang namanya menuntun itu, jika murid diibaratkan sebagai benih padi yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih padi agar tumbuh dengan baik, namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Ketika saya mengetahui bahwa seorang guru itu ternyata memiliki nilai dan peran dan mendidik dalam menuntun, yaitu yang pertama itu guru harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif. Sedangkan peran guru sebagai seorang guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan penggerak komunitas praktisi. Oleh karena itu, saya akan belajar lebih giat untuk mengimplementasikan nilai dan peran guru tersebut. Itu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, yang pertama itu adalah kita seharusnya paham tentang pendidikan yang menuntun menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mewujudkan nilai dan peran guru penggerak secara optimal untuk dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Sedangkan modul 1.2-nya itulah untuk menebalkan maksud pendidikan, yaitu menuntun kodrat-kodrat yang ada pada anak-anak dan agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka guru penggerak harus memiliki nilai dan peran-perannya yang dapat diwujudkan dalam mengaplikasikan pendidikan guru penggerak ke depannya. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan peran di punggung kehidupan. Maksudnya adalah saya mendapat tanggung jawab yang besar bagaimana saya dapat mewujudkan pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bagaimana saya dapat menerapkan nilai dan peran guru yang seharusnya saya tanamkan kepada peserta didik agar dapat menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua,
saya harus bisa membedakan guru itu bukan hanya memberikan materi semata, menilai dan mengukur tingkat keberhasilannya, tetapi harus menjadi guru yang dapat menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Karena itu, anak pada dasarnya itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Yang ketiga adalah pembelajaran. Ya. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dianggap gagal dalam mendidik ketika ada nilai mata pelajaran yang dia punya mendapati nilai rendah. Saya juga beranggapan bahwa setiap siswa itu adalah sama, sehingga saya memperlakukannya sama juga untuk setiap siswa, serta dengan tidak memperhatikan kebutuhan belajar mereka. Saya juga berpikir bahwa apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran pasti disukai oleh peserta didik saya. Sekarang saya berpikir bahwa, atau sekarang baru saya tahu bahwa ternyata saya sebagai pemimpin pelajaran yang berpihak pada murid, saya harus berinovasi agar pembelajaran selalu menyenangkan bagi murid. Saya harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada murid saya. Nah, apa penerapan ke depan atau rencana saya yang akan saya tindak lanjuti ketika saya mempelajari atau ketika saya menjadi calon guru penggerak dan nanti ketika tahun kedepannya itu saya menjalankan peran sebagai guru penggerak. Apa pengembangan diri yang sederhana atau konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama itu menciptakan pembelajaran berpihak pada murid. Saya melakukan inovasi pembelajaran agar murid dapat berperan aktif, rutin melakukan refleksi pembelajaran, membuat kesepakatan kelas dengan meyakinkan murid, dan menerapkan proses pembelajaran berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru. Itu saja yang saya bisa presentasikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.